Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina min sayyiati amalina. Kita bersyukur pada kesempatan pagi ini ya, walaupun begitu. Misalnya masih harus menunggu yang lain ya. Mungkin ada yang belum sarapan ya, belum mandi. Nah, kan enggak kendara tuh Mas Ali Akbar ini udah mandi atau belum kan nggak ketahuan tuh ya. Oke, lalu apa yang nampak ya di video ini karena yang baru nampak cuma Mas Ali nih, lainnya masih kumut-kumut nih kayaknya ya. Mungkin termasuk saya ini. Ya enggak apa-apa. Oke. Ini yang percaya diri ini hanya dua ini, Mas Ali sama saya, karena lainnya videonya ini baru mulai Mas Muhammad, Mas Gilang ya. Oke, Mas Gilang rambutnya itu habis dimandiin keramas atau di... Iya Pak, habis mandi Pak. Oh ade, alhamdulillah, Mas Gilang tuh kelihatan berminyak tuh, ya, pakai minyak jelantah, enggak luzumul mahar. Baik, sambil saya atau kita menanti ya admit all, kita mulai saja karena pagi ini kita nggak terlalu lama sampai nanti tuntas di jam setengah 9.40 ya. Tapi mudah-mudahan nanti efektif kita membahas tentang qada dan qadar pada kesempatan pagi ini. Jadi teman-teman sekalian, tolong untuk 40 menit ini tune in ya, walaupun tidak dihidupkan kameranya, enggak apa-apa. Karena memang terlalu pagi. Kalau teman-teman misalnya kapan 2 minggu lagi menghendaki agak siang ya enggak apa-apa. Ini memang agak pagi supaya bisa segera kita membahas ya tentang qada dan qadar. Baik, teman-teman sekalian, ketika kita membahas tentang qada dan qadar, ya, yang qada dan qadar, ada hari kiamat, ada kemudian bahasan tentang qada dan qadar. Kita mengambil misalnya satu ayat ya tentang takdir, ya, tentang takdir ini, bahwa lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya, jadi apapun yang terjadi, akibat-akibat peristiwa baik yang di belakang ataupun yang di depan, yahfazunahu min amrillah. Semuanya itu atas kuasa Allah. Jadi kenapa kemudian kita seringkali tak merasakan bahwa kuasa kita itu terjadi seakan kita tidak mampu atau itu di luar kemampuan kita sebagai manusia, itu karena memang kuasa Allah gitu. Kuasa yang kayak apa? Ya kuasa yang tidak mungkin sebagai manusia itu melakukan. Contoh misalnya, ukuran-ukuran standar manusia, dia ketabrak itu meninggal. Nyatanya tidak. Nah, ini berarti ada kuasa kekuatan lain yang kemudian menyelamatkan dia. Secara medis, orang yang kemudian kena kanker dan sudah didiagnosa oleh dokter, ya stadium sekian begitu, sudah hampir kemudian hitungan bulan itu meninggal dunia. Nyatanya dia hidup bertahun-tahun bahkan kemudian sembuh. Dan medis pun kemudian mengatakan this is a mystery of life. Biasanya kan selalu begitu. Kalau kemudian tidak bisa ini kuasa Tuhan nih. Ada campur tangan Tuhan di situ. Atau inilah misteri dari kehidupan. Biasanya akan ada kekuatan-kekuatan yang memang secara logik, medis selalu mereka tidak mampu. Karena itulah kenapa kemudian sesungguhnya ini meneguhkan kepada kita sebagai kalangan orang yang beragama bahwa Allah itu ada. Dan kita ini sangat terbatas. Apalah artinya, maaf misalnya sekarang ini ya, kita berdoalah misalnya listriknya tetap hidup. Tapi kan nggak ada yang bisa menyangka, misalnya Mas Ali Akbar, ya, misalnya Mbak Marta, siapa yang kemudian bisa memprediksi listriknya ini akan hidup sampai nanti selesai? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, ataupun kemudian laptop yang kita pakai sekarang, ya, atau bahkan diri kita sendiri, perutkah, pikiran, ya, atau yang lainnya, kemudian kita mampu menggaranti itu. Itu udah belum 50 bulan. Itu aku yang mau Iya. ada protein. Iya. Jadi
tidak ada yang menggaranti bahwa kita akan selalu baik secara kondisi fisik ataupun kebatinan. Karena itulah kenapa kemudian di dalam ayat ini kemudian diteguhkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradun lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Jadi tidak ada kemudian satu kuasa di luar Allah ketika memang Allah menghendaki ya satu kaum itu kemudian buruk, ya itu yang terjadi. Tapi kalau kemudian Allah menghendaki baik, itu yang kemudian terjadi. Nah, kita ini meminta kepada Allah diberikan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Sehingga ketika kemudian kita melihat bagaimana runtutan ya, saya screenkan share screenkan di sini. Pada awal ketika kemudian dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqal ya, al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Ini kan yang kemudian dikabarkan oleh malaikat Jibril ketika kemudian terjadi dialog ya antara malaikat Jibril yang saat itu disaksikan oleh para sahabat. Tentu para sahabat saat itu belum mengerti betul bahwa ternyata itu adalah malaikat Jibril yang sedang hadir menghampiri Rasulullah. Malaikat Jibril merupakan dirinya sebagai seorang laki-laki yang sedang berjalan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu qala Rasulullah fakhbirni, qala ya malaikat atau laki-laki itu juga kemudian meminta penjelasan kepada Rasulullah. Anil iman qal, Rasulullah lalu menjawab antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa ta'min biqadar wa khairi wa syarri. Jadi salah satu keberimanan kita di dalam rukun iman itu adalah ketika kita yang kemarin kita bahas kitab, Rasul, wal yaumil akhir, qada dan qadar. Nah, malaikat dan kiamah ini belum kita bahas ya, insya Allah nanti. Bagaimana kemudian keimanan kita, keyakinan kita terhadap ya adanya kitab Allah ya, terhadap apalagi tadi nabi Allah, dan juga termasuk tentu percaya dengan malaikat. Itu adalah keimanan, dan keimanan ini yang kenapa kemudian kita masuk di dalam kategori sebagai seorang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, ketika kemudian kita melihat skema yang demikian ini ya, maka kita bisa melihat keyakinan keimanan kita ini kuat atau tidak akan sangat tergantung dari seberapa belief kita ini kepada kitab-kitab Allah. Kalau percaya, terlihat seberapa kemudian kita membaca kitab suci itu. Seberapa kemudian kita percaya dengan yang gaib, adanya rakib dan atid. Jadi kalau misalnya maaf teman-teman di Fakultas Hukum someday ya, misalnya Mas Muhammad Zia ya, atau kemudian Mas Ali tadi, atau kemudian yang lainnya Mas Ma'ruf, nanti suatu waktu ya jadi pengacara kah, jadi hakim kah, atau posisi-posisi yang kemudian membuat peluang potensi untuk kemudian berbuat yang tidak baik, itu yang mesti harus dijaga dengan adanya keyakinan adanya malaikat. Ya, oke, sebentar saya bilang.
Sebentar ya, lagi mengkondisikan si kecil. Ya, oke. Sih sudah menanti sesaat. Kita lanjutkan ya. Jadi seberapapun profesi nanti ya, ataupun kondisi apapun yang kita sedang jalankan, ketika lalu kita ada godaan-godaan itu, maka hal yang gaib ini yang kemudian menjadi proteksi bagi kita untuk selalu terselamatkan dari hal-hal yang bersifat fitnah dunia ataupun kemudian nanti juga fitnah akhirat. Jadi teman-teman sekalian, kenapa kemudian taraf keyakinan kita ini menjadi daya yang luar biasa? Karena kita ada di dalam ruang dan waktu yang beragam. Kita ini ada di dunia dan dijanjikan Allah nanti di akhirat. Ya, ketika kemudian kita ini ada di dalam ragam yang berbeda ini, tanah dari ya. Baik. Jadi ragam dunia ini sebagai tempat kita diuji oleh Allah dan nanti akhirat adalah pengadilan yang sesungguhnya. Inilah yang menjadikan kita harus percaya kepada yang gaib. Jadi Mbak Dira, kalau kemudian misalnya mendapatkan yang tidak halal, ya harus berani berkata yang tidak, karena itu haram. Ya, bagaimana kemudian dengan hal-hal yang bersifat tak terlihat oleh kasat mata, itu yang mesti diantisipasi. Itulah gunanya keyakinan kita. Oke. Nah, bagaimana relasinya dengan qada dan qadar? Kalau di dalam ihsan ya, tahapan yang paling tinggi ya, ihsan ini kita diajarkan oleh Allah sebagaimana Rasulullah memberikan kita satu bentuk jawaban, fakhbirni 'anil ihsan. Qala anta abudullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita ini merasa Allah selalu melihat. Sekarang ini ya, maaf teman-teman, mungkin di Zoom ini ya, saya tidak melihat Anda ya, satu persatu yang di-off-kan. Tapi kan Allah melihat. Apakah ada yang betul misalnya, saya coba misalnya, dalam hitungan menit ya, Mas John Legian, apakah Anda ada di depan monitor? Halo? Ya? Oke. Oke. Halo, ada. Ya. Mas Diko Dwi Dharma, ada nggak di depan monitor? Mas Abdul, Mas Mufarihin, ya. Nah ini oke, kita memakai apa namanya unsur husnuzon ya, sedang menyimak. Tapi begitu kemudian kita katakan dari sampling tadi itu secara random dari 5 itu ya, mayoritas 4 kan nggak langsung menjawab, yang artinya bisa jadi memang tidak di depan situ, walaupun kita husnuzon sedang menyimak, mungkin headsetnya tidak siap dan lain sebagainya ya. Ya, kalaupun ini di presentasi juga 71 yang ada di kamera 1 2 3 4 5 7 kan jauh sekali gitu. Tapi apa yang kemudian ingin kita teguhkan dalam kesempatan ini, bahwa kalau kemudian kita ini habis waktu untuk mencari sisi-sisi yang bersifat kasat mata dan penglihatan sosial, maka habis energi kita. Nah, maka keyakinan ini yang membedakan bahwa memang ada Allah yang melihat kita, ya. Pembelajaran sesungguhnya kemudian memang Allah karena perintahkan kepada kita mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik, ya, menghargai teman-temannya yang hadir, ya, menyimak ilmu ini dengan tepat, berdiskusi bersama karena hubungannya kemudian dengan hak dan kewajiban kita di dalam ta'lim, dalam perkuliahan, kan begitu. Ya. Nah, inilah kenapa di dalam ruang-ruang ini ya, atau ruang-ruang yang lain, kita disupport betul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi insan yang ihsan. Karena ihsan itu kita merasa diawasi oleh Allah, kalau tidak kita sedang melihat Allah. Kalau sudah begitu, maka
tidak penting CCTV, tidak penting adanya hal-hal yang bersifat ya punishment bersifat duniawi itu, karena kemudian ranah yang kemudian kita kejar adalah ridha Allah, ya, kuasa Allah, dan kemudian kita berharap disitulah muncul effort, ya, ikhtiar yang sangat kuat. Baik, kita masuk ya, share lagi. Screen. Ini kelihatan ya? Saya stop ulang dulu. Oke. Saya ulangi lagi. Good. Ya. Nah, qadha secara etimologi adalah perintah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Mbak Dira, Mas Gilang, jangan kau sembah selain kemudian hanya kepada Allah. Jangan kau minta. Kalau engkau percaya perintah Allah, alla ta'budu illa iyyah, ya sudah. Mintalah kepada Allah, minta ilmu kepada Allah, minta rezeki kepada Allah, minta jodoh kepada Allah, ya. Minta kita kesehatan, panjang usia kepada Allah. Bahwa kemudian Allah menghendaki sisi-sisi yang lain, ya sudah, itulah yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi wa qadaina ila bani Israil fil kitab, ini di surah Al-Isra itu juga dijelaskan, artinya qada itu menetapkan. Allah sudah menetapkan. Menghendaki juga ada ini makna wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Apakah kemudian tidak mudah ketika Allah menghendaki, Mbak Kansa, ya, lalu nanti di semester 7 sudah selesai, Mbak Marta juga begitu, selesai dengan baik, ya, lalu dapat beasiswa, ya, lalu setelah magister di luar negeri, ya, dapat kerjaan, dapat tempat yang bagus, teman-teman kerja, kolega yang baik, begitu, tetap menjaga ibadahnya dengan bagus, kan indah itu. Kenapa begitu? Karena kita minta kehendak Allah. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, ya Rabb, jadikan kami keluarga yang baik, pribadi yang salehah yang baik. Lalu Allah menghendaki, qada fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka jadi. Nah, kita mengharapkan Allah kun jadi, Mbak Fabriana jadi tokoh yang sangat inspiratif, ya, pada level nasional. Muhammadiyah Ul-Haq misalnya juga demikian, ya, nanti bisa kemudian menjadi tidak hanya pribadi yang selesai dengan dirinya sendiri, tapi kemudian berkontribusi. Ini meminta kepada Allah, termasuk teman-teman sekalian, ya, yang terlihat ataupun tak terlihat di video Zoom, mintalah kepada Allah perkuliahan itu lancar. Tidak hanya kemudian nganggalin, pasti saya selesai, orang tua saya kaya, berkemampuan. Enggak, saya pinter, enggak. Kalaupun pintar, lalu sakit, enggak bisa kuliah selesai. Kalaupun kemudian kaya, tapi kemudian kesadaran itu tidak mudah, ada godaan, ya maaf teman-teman, saya doakan lempeng mah di dalam kuliah, tidak terkemudian kena fitnah, free sex, tidak terkena kemudian pergaulan bebas, tidak kena narkoba dan sebagainya. Lalu justru di Fakultas Hukum, ya, di sela-sela waktu itu masih kemudian menyisakan atau membagi waktu untuk menghafalkan Quran, ibadahnya dikencengin, ya, bagaimana kemudian budaya akademinya dikuatin. Semester akhir 7 tidak hanya kemudian selesai mau kuliah itu, tapi juga khatam hafalannya dengan bagus, bahkan tafhimul Qurannya cakep itu. Nah, kalau itu lalu Allah hadirkan juga jodoh yang terbaik, kan indah ini. Kenapa? Fa innama yaqul lahu kun fayakun. Jadi Mas Ali Akbar mungkin sekarang kelihatannya nih ya kayak biasa seperti ini gitu. Tapi kan kita enggak tahu 5-10 tahun ke depan ketika konsisten istiqomah dengan smart learning, pembelajaran yang bagus, ya, lalu dengan brilliant, ibadah yang cakep, ketahuan Tuhan yang bagus, kita enggak tahu, who never knows. 10 tahun ke depan Mas Ali Akbar akan seperti apa, Mbak Intan akan seperti apa. Tapi ketika memang kemudian tidak usah 10 tahun, 7 tahun lagi, ya, keduanya menjadi tokoh-tokoh yang kontributif, yang kemudian sudah berkeluarga dengan baik, orang tuanya juga bangga. We never knows, kita tidak akan pernah tahu. Kecuali kemudian tadi menjalani dengan tahapan-tahapan yang bagus. Faqaudahunna sab'a samatin fi yaumain. Allah saja, ya. Bagaimana kemudian menciptakan langit dan bumi ini, kan tidak langsung jadi juga melalui tahapan itu. Itu kuasa Allah ketika kemudian memang menghendaki penciptaan ini pun melalui bertahap. Ya,
termasuk misalnya Mbak Diva, ya ini kan kelihatan nih. Oke, saya kelihatan. Oke, ini Mbak Diva, ya, oke. Ya, lalu Mbak Luzum, kita zoom nih, ya. Mbak Luzum dulu tahu berapa bulan dilahirkan oleh ibu? Pripun, Pak? Tahu nggak dulu dilahirkan berapa bulan? Nggak tahu. Nggak tahu. Prematur nggak Mbak Luzum? Nggak. Kalau enggak, berarti kan sekitar 9 tuh. Ya, Mbak Intan, mana wajahnya ini? Oke. Ya, dulu prematur enggak? Enggak tahu. Oke, enggak ada handsetnya. Ya, Mbak Diva. Enggak tahu. Berapa? 9 bulan atau berapa? 9, Pak. 9 ya. Ya, alhamdulillah pokoknya di Zoom ini kita husnudzon semuanya 9 bulan ya, sesuai dengan sunat kebiasaan. Artinya begini. Kenapa kemudian Allah ciptakan? Kalau mau jadikan kita manusia, udah kun fayakun, jadi, maka jadi gitu. Tapi kan enggak. Proses itu kemudian ada mudghah ya, ketika ada mudghah 4 bulan kemudian wa nufikha fihi ruh, setelah ruh kemudian menjadi janin ya, setelah janin kemudian 9 bulan menjadi aterim lalu siap dilahirkan 9 bulan 10 hari. Ada proses-proses yang memang Allah itulah qada Allah yang kemudian di dalam sunatullah itu sendiri ya Allah menetapkan tahapan-tahapan itu. Nah, bagaimana dengan nasib kita? Ya tergantung mau nasib yang seperti apa. Cuma kan kita berada dalam arah. Siapa yang sungguh-sungguh manjada wajada. Ini kalau kita berbicara, siapa yang sungguh-sungguh biasanya akan sukses. Man laja walaja. Siapa yang mengetuk pintu maka dia akan lebih sukses. Gitu. Ini saya kasih contoh lagi nih misalnya ya dalam tahapan qada kita share dulu. Ya, qada itu merupakan keputusan Allah tentang segala sesuatu. Qada itu hukum Allah yang ditentukan di alam semesta ini dijalankan dengan konsekuensi hukumnya. Nah, oke. Lalu dari sunnah-sunnah yang dikaitkan dengan sebab-sebab itulah kemudian Allah mengendaki sampai kemudian pada waktunya selama-lamanya. Maka apa yang terjadi di alam ini sesungguhnya berdasarkan pada takdir Allah gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Diva dan lainnya yang kemarin beberapa teman, kalau memang sudah ditakdirkan Anda, ya kita ketemu nih di Unisula, ya kan? Iya, ya saya lalu ditakdirkan memang tahun ini lalu diminta ke Jakarta, ya berarti kita nggak ketemu, misalnya, ya. Atau kemudian saya 2012 misalnya tetap berada di luar negeri begitu. Mengajar di sana ya, apply untuk mengajar tetap di Australia misalnya ya, enggak pulang kita enggak temu, tetapi karena kemudian kita juga sebagai manusia maka itulah yang terjadi. Mbak Luzum mungkin kemarin tidak memiliki orientasi atau prioritas pertama kuliah di Fakultas Hukum misalnya, bisa jadi kan di fakultas yang lain gitu. Nanti juga demikian. Mbak Diva bisa jadi nanti jodoh suaminya itu tidak seperti sosok yang diinginkan awal, bisa jadi cinta kedua atau keempat misalnya gitu. Tapi itulah takdir Allah, terima. Karena itu semakin kita terima, semakin kita mengakui bahwa kita adalah makhluknya Allah, manusia, dan itu Allah suka ya, bahwa teman-teman itu ya manusia bukan Tuhan. Nah, ukurannya wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Ini berkaitan dengan apa? Kita ngikutin aja bahwa siapapun yang masuk air itu air panas mendidih ya panasan. Siapa yang kena api panasan. Tapi ada ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api dingin, selamatkan Ibrahim. Selamat. Ada bahwa sunatullahnya ya manusia itu laki ketemu perempuan jadilah anak. Tapi ada perempuan yang tidak tersentuh oleh laki-laki lalu punya anak Isa, yaitu siapa? Bunda Maryam. Yaitu memang kehendak Allah dari sisi-sisi yang itu tadi, ketika menghendaki sesuatu ada kuasa-kuasa Allah yang memang dilakukan oleh Allah dan itu terjadi. Nah, kita ingin pada sisi-sisi tertentu dan tidak dapat seperti itu. Misalnya bisnis ya,
normalnya itu bertahap untungnya. Ini langsung zup untung besar ya. Misalnya dalam pendidikan juga begitu ya. Lalu Allah kasih ilmu tambahan yang lebih kencang. Kalau saran saya dan biasanya yang kita lakukan itu selalulah doakan orang tua dan selalu doakan para guru. Karena dua jalur itu membuat mahabbah Allah lebih cepat. Dan karenanya biasanya kita akan lebih mendapatkan keilmuan ataupun kecukupan ya materi di dalam hidup ini dengan jalur tadi, menghormati orang tua, memuliakan orang tua, dan selalu mendoakan dan juga memuliakan para guru-guru kita. Oke, saya lanjutkan lagi. Nanti sebentar lagi, 5 menit lagi, teman-teman siapkan ya untuk sharing dan diskusinya. Nanti di slide yang ke-12 kita sudah, dan nanti mungkin jam 8:15 ya, nanti sudah selesai. Jika mungkin 10 menitan boleh nanti teman-teman kita share. Kalau ada yang kurang nanti insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya. Oke. Baik. Jadi itu kodok tadi ya. Bagaimana dengan qadar? Qadar ini tadi itu sesuai dengan kadarnya. Qadar itu perwujudan dari ketentuan Allah sejak zaman azali yang diartikan sebagai peraturan yang mendasar. Ada misalnya wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Di surah apa tuh? Yasin ya. Ya matahari, bulan, bumi itu sesuai dengan kadar rotasi masing-masing ya. Dengan apa rotasi yang kemudian berlaku mengitari masing-masing itu ketentuan Allah. Kalau itu terjadi perubahan ya biasanya ada yang rusak kan begitu. Ya sama tadi, kalau bayi itu lahir mah 9 bulan 10 hari. Kalau kurang berarti kan kurang aterem, kurang matang. Gitu. Nah, kalau kemudian prematur biasanya ya ada saja apakah itu kelebihan atau kekurangan gitu. Gitu ya. Sebentar ini ada yang jual. Saya katakan.